Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asari Trihernadi dari jurusan Hubungan Internasional. Jadi kali ini saya akan memenuhi tugas leadership dan retorika global, yaitu berpidato. Kali ini saya akan berpidato tentang hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi masuk ke dalam topik saja ya. Jadi hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Setiap manusia yang ada di dunia ini memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Semakin berkembangnya zaman, muncullah istilah hak asasi manusia. Hak adalah kepunyaan atau kepemilikan. Asasi merupakan hal mendasar. Oleh karena itu, hak asasi manusia adalah hal yang mendasar dan utama yang harus dimiliki oleh manusia sebagai bentuk pembelaan keberadaan hak manusia itu sendiri. Meski telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur HAM, namun masih saja persoalan pelanggaran HAM masih bisa terjadi. Penyebabnya dari berbagai faktor. Salah satunya lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum yang lemah terlihat dari hukum hanya diartikan secara tertulis dan dalam undang-undang tanpa melihat keadilan dan kemanfaatan. Bahkan, aparat penegak hukum terkadang kurang memahami tugasnya sebagai penyelenggara negara yang melindungi dan memberikan jaminan HAM kepada warga masyarakat. Setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran HAM sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk, yaitu diskriminasi dan penyiksaan. Contoh pelanggaran HAM: 1. Penindasan dan merampas hak rakyat dan oposisi dengan sewenang-wenang. Yang kedua, menghambat dan membatasi kebebasan pers, pendapat dan berkumpul bagi hak rakyat Indonesia. Hak rakyat dan oposisi. Yang ketiga, hukum diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi. Yang keempat, manipulatif dan membuat aturan pemilu sesuai dengan keinginan penguasa dan partai tiran otoriter tanpa diikut atau dihadiri rakyat dan oposisi. Yang kelima, penegak hukum dan atau petugas keamanan melakukan kekerasan atau anarkis terhadap rakyat dan oposisi dimanapun. Berikut adalah beberapa contoh kasus pelanggaran HAM. Yang pertama, Gustavo Gatica, yaitu mahasiswi di Chile yang dicederai hingga buta oleh polisi saat ikut serta dalam protes pro-kesetaraan. Yang kedua, Nasima Al-Sada, dikurung di sel isolasi karena memprotes undang-undang yang membatasi kebebasan dan hak perempuan. Yang ketiga, Muslim Rohingya di Myanmar. Muslim Rohingya di Myanmar tinggal di negara bagian Rakhine, Myanmar. Mereka sudah tinggal di tempat itu sejak nenek moyang mereka. Pada tahun 2015, pemerintah Myanmar mengusir mereka dan membantai mereka yang tidak mau pindah. Mereka diberantas haknya karena mereka adalah kaum minoritas dan dianggap tidak memiliki kewarganegaraan. Menurut laporan Reuters, sebanyak 700.000 warga etnis Rohingya melarikan diri dari serangan militer Myanmar selama pelanggaran HAM yang berlangsung dari tahun 2016 hingga 2017. Pelanggaran HAM Israel terhadap Palestina yang terakhir. Jadi Israel itu adalah kaum Yahudi yang mengungsi setelah Perang Dunia. Dulu mereka hidup berdamai dengan orang-orang Palestina. Tapi setelah itu kaum Yahudi membangun sebuah negara yang bernama Israel dan mencaplok wilayah kekuasaan Palestina serta mengusir warganya hingga negara ini menjadi negara kecil dan mudah ditindas
Militer Israel juga rajin melakukan serangan militer kepada warga Palestina. Banyak warga sipil dan bahkan relawan yang menjadi korban serangan tersebut. Israel juga mengadakan blokade, sehingga warga Palestina memiliki akses yang sangat terbatas. Mereka hanya bisa mengakses makanan dan obat-obatan itu saja dalam jumlah terbatas. Akses keluar masuk Palestina juga diperketat oleh militer Israel. Jadi dalam kerangka hukum HAM internasional, khususnya pendekatan secara tradisional, negara masih merupakan komponen utama yang terlibat dalam proses ratifikasi dan atau adopsi terhadap perjanjian-perjanjian HAM internasional. Oleh karenanya, melekat tanggung jawab di dalamnya, bahwa negara adalah subjek yang harus memastikan pemenuhan dan perlindungan HAM terhadap warga negara. Dalam konteks ini, UN Treaty Bodies melalui beragam perjanjian internasional yang mengikat negara-negara pihak telah mengadopsi 3 kewajiban negara, yakni pertama, kewajiban untuk melindungi, yaitu obligation to protect. Kedua, kewajiban untuk memajukan, obligation to promote. Dan ketiga, kewajiban untuk memenuhi, obligation to fulfill. Pemerintah wajib melakukan dan memastikan pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM untuk setiap warga negara tanpa terkecuali. Secara khusus, pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan pemulihan kebenaran dan keadilan dalam kasus pelanggaran HAM ringan maupun HAM berat. Dan kita harus juga menyadarkan warga negara bahwa pelanggaran HAM itu sangat berat. Dan pemerintah juga harus memberi anak-anak sekolah materi tentang pelanggaran HAM untuk dipelajari bahwa hak asasi manusia itu sangat penting. Sekian dari saya, pidato saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri.